Silakan. Terima kasih Bu Tita untuk waktu dan kesempatannya. Baiklah, sebelumnya saya sapa dulu ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak ya. Kurang. Mana tadi sudah sarapan kan sampai kemari? Sudah ya? Sudah sarapan ya? Ada yang belum sarapan? Ada? Nggak ada? Berarti semua udah sarapan ya? Sembari menunggu namanya dipanggil sama dokter ya. Kali sebelum Bapak konsultasi kepada dokter kita di sini, kami ingin memberikan beberapa tips ya. Perkenalkan dulu, tadi sudah diperkenalkan juga sama Ibu Titanya. Nama saya Mayanti Elida Sudabuta. Jadi pada kesempatan ini, bagi yang sudah dapat brosurnya, boleh sambil dibaca-baca ya. Di sini sama-sama kita lihat itu ada 10 makanan untuk kesehatan mental. Jadi ini adalah beberapa makanan yang sangat dianjurkan bagi kesehatan mental kita. Ya. Jadi bukan hanya untuk yang sakit saja, ya. Semua orang berpeluang. Ya. Ini salah satu yang bisa kita dapatkan ataupun untuk mencegahnya boleh kita dapatkan dari makanan. Ya. Dan makanan itu merupakan kebutuhan utama. Satu hari kita dianjurkan makan 3 kali ya. 3 kali satu hari makanan pokok, 2 kali satu hari makanan selingan. Nah, dari makanan pokok itu di sini bisa kita pilih ya, misalnya untuk sarapan. Sarapan apa yang baik kita pilih? Bisa kita pilih itu yang pertama, pilihlah roti, gandum dan sereal. Nah, jadi kalau makanan ini selain sehat untuk tubuh kita, sehat juga untuk mental kita. Di sini dianjurkan apa Bapak Ibu? Roti, gandum dan sereal. Cara makannya itu ada yang tahu kan gampang ya cara makannya? Roti gandum, kalau sereal supaya lebih sehat itu dianjurkan dicampur dengan buah-buahan ya, ataupun kacang-kacangan juga bisa ya, jadi bisa dikombinasi. Nah, kacang-kacangan juga itu ternyata makanan yang dianjurkan juga untuk kesehatan mental kita ya, bisa disangrai atau digoreng dengan menggunakan sedikit minyak juga bisa untuk sarapan pagi ya, contohnya. Nah, itu tadi salah satu makanan untuk kesehatan mental. Yang kedua yang dianjurkan apa? Ya, nomor 2, bisa kita konsumsi makanan sayuran setiap makan. Jadi dari 3 kali waktu makan ya, dari 3 kali itu wajib. Sayuran itu adalah salah satu makanan yang wajib ada di menu kita. Apa Bu contoh sayuran Bu yang paling sederhana yang gampang kita dapatkan? Ya betul Bapak, ini bayam ya. Cara masaknya juga kan gampang ya, ditumis, direbus ya sebentar. Kalau usah lama-lama supaya lebih enak, ditambahkan apa? Bawang goreng. Contoh sederhananya ya. Sayuran, jadi nah di sini dari jenis-jenis sayuran itu dianjurkan yang paling diutamakan adalah sayuran yang berwarna hijau. Ya, sayuran yang berwarna hijau. Karena di dalam sayuran berwarna hijau itu ada klorofilnya ya. Jadi itu sangat baik untuk sistem kesehatan kita. Yang kedua ada apa? Jenis sayuran lagi. Ada tomat. Di dalam tomat ada apa? Ada likopen. Ya, jadi likopennya itu juga sangat bagus untuk sistem saraf kita. Nah, selain sayuran dianjurkan juga ada apa? Buah-buahan. Ya, buah-buahan. Kalau buah-buahan ini sudah pasti ya. Siapa di sini yang setiap hari seenggaknya ada makan 5 jenis buah dan sayuran? Ada Bapak Ibu? Ya. Jadi untuk setiap hari itu kita dianjurkan mengkonsumsi setidaknya 5 jenis buah dan sayuran. Jadi seperti yang kata Bapak ini ada bayam ya, ada tomat. Tuh ya. Saya juga dipilih misalnya nggak usah yang mahal-mahal Ibu ya. Bapak ada timun ya. Nggak harus mahal, tapi yang gampang kita dapatkan di pasar, di pajak. Selanjutnya itu ada apa? Ikan.
dianjurkan makanlah ikan berminyak 2 kali sepekan, ya, supaya tidak salah kaprah, ya. Untuk ikan berminyak ini maksudnya kita mengeluarkan minyak alami daripada ikan tadi. Cara untuk mengkonsumsi yang paling sehat itu dianjurkan dengan cara dikukus, ya. Bisa kita tambahkan irisan jahe atau bawang putih supaya rasanya lebih enak, ya. Kasih sedikit minyak zaitun. Kalau yang nggak mau ribet-ribet, itu masakan tradisional kita itu ada sebenarnya. Apa itu? Ya, merebus, ya. Ada arsik juga, ya, arsik, ya. Itu juga bagus, ya. Tapi dengan catatan jangan terlalu asin, ya. Karena kalau terlalu asin nanti, nah, ya. Nah, selanjutnya ada makan daging merah tanpa lemak 3 atau 4 kali sepekan. Daging merah ini relatif, ya, bisa mungkin agak mahal, ya. Bisa kita gantikan dengan daging ayam, ya, supaya tidak terlalu mahal. Ya, kalau terlalu mahal juga jangan dilupakan untuk bisa juga digantikan dengan tempe ataupun tahu, ya. Banyak penelitian mengatakan bahwa itu kandungan gizinya juga tidak kalah, ya, dengan daging. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa mengkonsumsi daging setidaknya dalam 1 minggu itu ada 2 atau 3 kali, itu juga bagus. Tapi kalau tidak ada pun 1 kali 1 minggu juga tidak masalah. Bisa dikombinasikan, digantikan dengan misalnya ikan, ya, ikan, telur juga bisa. Kandungannya hampir sama, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini dianjurkan konsumsi produk susu rendah lemak. Sekarang kalau kita mau cari susu rendah lemak itu kita misalnya ke supermarket, ya, ada Alfamidi, Alfamart, dibaca kemasannya, ya Bapak Ibu. Kalau di situ ada tulisan low fat, ya, berarti rendah lemak. Ya, beberapa kemasan juga dia ada yang terang-terangan langsung menulis rendah lemak. Ya, jadi kalau misalnya kita suka minum susu, kita pilihlah yang ada tulisan rendah lemak. Itu lebih dianjurkan. Yogurt tawar, ya, 2 hingga 3 porsi setiap hari. Ini yogurt ini bisa kita buat sebagai makanan ringan, ya, bisa sebagai snack. Nah, tadi pagi kita sudah sarapan sereal. Nanti kan biasa tuh jam 10 kan lapar lagi tuh, ya Bu, ya. Biasanya kan gitu kan perut kita ini, ya. 2-3 jam sesudah makan dia pasti lapar lagi. Nah, boleh kita isi dengan makan apa? Yogurt. Jadi selain untuk mengenyangkan, ternyata dia juga memberikan efek yang baik, ya, sesuai dengan topik kita pagi hari ini, baik untuk kesehatan mental. Ya, jadi sebenarnya banyak makanan yang bisa kita pilih, ya, di sekitar kita bisa membantu mengurangi tegangan di sistem saraf kita. Nah, selanjutnya di sini ada dibilang gunakan 3 sendok minyak zaitun sebagai lemak tambahan utama setiap hari. Ya. Kenapa minyak zaitun? Kita ketahui bersama bahwa minyak zaitun itu pasti lebih sehat, ya, dari segi kandungan, juga dari segi lemaknya lebih rendah, ya, dibandingkan misalnya dengan minyak kelapa sawit, contoh sederhananya. Jadi kalau minyak zaitun ini itu bisa juga misalnya tadi seperti saya sampaikan di depan, waktu kita mengukus ikan ataupun ayam misalnya, itu bisa ditambahkan 2-3 sendok ke kukusan ikan ataupun ayam tadi, ya. Jadi dia sangat menyehatkan untuk makanan itu, juga menambah rasa daripada makanan itu. Jadi biasanya kalau kita tambahkan ke dalam ayam, daging ayam atau ikan yang kita kukus minyak zaitun, itu rasanya pasti lebih enak, ya, lebih wangi juga. Jadi boleh dicoba, ya Ibu, ya. Nah, selanjutnya makanan manis. Di sini dibilang makanan manis hanya untuk acara khusus, ya. Jadi acara khusus misalnya pada saat
ada pesta, ada syukuran, ya bolehlah sekali-sekali makan makanan manis ya. Ini apa? Jangan terus-menerus ya. Tidak boleh kita mengkonsumsi makanan manis secara berlebihan. Di sini ditekankan itu hanya untuk acara khusus. Nah, jadi sekali-sekali tidak masalah. Cara paling gampang untuk mengurangi kebiasaan mengkonsumsi makanan manis itu sebenarnya sederhana ya, Bapak Ibu ya. Misalnya kita lagi kumpul sama saudara atau lagi makan sama keluarga di kafe, contohnya, ya, kita pesan jus. Nah, kita bilang aja sama yang penyajinya, Mbak, kalau nanti gulanya dikurangi ya, gitu, ya. Gulanya sedikit aja. Kalau kita sudah terbiasa, nanti lama-lama kita bilang no sugar ya, tanpa gula ya. Jadi kita lebih mengutamakan rasa daripada buah ataupun kandungan dari buah tadi gitu. Contohnya apa? Jeruk ya. Kalau mungkin kita nggak terlalu suka asam, jeruk kan ada asam ya. Kasih dia sedikit aja ya. Apalagi kalau kita buat sendiri di rumah kan, itu bisa kita atur sesuai dengan selera. Tapi ingat Pak, selera kita itu harus kita utamakan untuk tujuannya ya. Jadi misalnya kita suka minum pokat, ya kita mau buat jus pokat, boleh kita tambahkan dengan susu kedalaman tadi dicampur, itu rasanya pasti lebih enak. Boleh coba ya Ibu ya. Baiklah. Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, di sini tadi sudah saya sampaikan 10 jenis makanan untuk kesehatan mental. Jadi dari apa yang sudah disampaikan, ada yang ingin bertanya? Ada Bapak Ibu? Pas? Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Royanti atas pemaparannya. Wah, ternyata banyak ya makanan-makanan yang bisa kita konsumsi untuk kesehatan mental kita. Nah, tadi ada apa aja Bapak Ibu? Ada sayur, buah, susu rendah lemak, yogurt, sereal, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Makanan manis juga boleh dikonsumsi sesekali ya Bapak Ibu ya. Jangan sering-sering gitu kan. Seperti momen ulang tahun ya kan. Kalau misalnya kita udah dibelikan kue ulang tahun, kita makan sedikit. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengurangi gula di setiap harinya ya Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ternyata makanan-makanan yang bagus untuk kesehatan mental juga bagus untuk pencernaan sepertinya nih Bu Royanti ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Bu Royanti. Katanya coklat itu bagus untuk menurunkan stres. Benar apa enggak tuh? Ini ada pertanyaan dari Ibu Titan ya. Mungkin dari Bapak Ibu juga ya. Tadinya mungkin nggak ingat, oh ya udah ditanya, oh iya ya gitu. Ada yang suka makan coklat nggak? Ya, ada ya. Saya suka makan coklat. Jadi coklat itu memang benar bagus ya. Dia juga bagus untuk menenangkan. Sekali setahun boleh lah ya Pak ya pas Valentine ya. Tapi mungkin kandungannya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak kita makan coklat ya Bu ya. Terus lagi kalau dia jenisnya coklat hitam. Ya, kembali lagi tadi jangan yang terlalu manis gitu. Ya. Kasih Bu Royanti. Terus seperti ini nih. Kalau misalnya untuk kita yang sering bekerja atau bapak-bapak yang sering beraktivitas dalam keseharian itu, biasanya kalau nggak kopi itu ada yang kurang ya kan. Bawaannya beli saja kalau ada yang ngopi. Kalau kopi itu gimana itu untuk kesehatan mental? Selama itu tidak ada larangan dari dokter, ya tidak masalah, ya karena kan kondisi masing-masing setiap orang kan berbeda-beda ya. Biasanya kalau untuk di
makanan pasien kita sehari-hari di sini, itu kopi kita batasin ya, tidak dianjurkan ya, kopi tidak dianjurkan. Kalau normal boleh berarti ya Bu ya. Kalau normal boleh mengkonsumsi kopi tapi ada batasnya dan rendah gula. Kopi hitam bisa. Kan ada beberapa dokter itu kan dia tidak menganjurkan kopi atau bahkan melarang ya. Itu jangan dilarang, jangan dilanggar ya, seperti itu. Terima kasih Bu Royanti. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sepertinya sudah paham semua nih Bu Royanti ya. Oke. Masih satu lagi ada yang kelewatan ya Bapak ya, Pak Ibu sekalian ya, itu minuman yang terbaik adalah air putih ya. Jadi air putih itu sangat dianjurkan setidaknya 8 gelas satu hari ya, minimal 8 gelas satu hari atau 2 liter per hari. Jadi pagi bangun tidur minumlah air putih ya. Jam 9 pagi minum lagi kembali. Sebelum makan siang minum air putih lagi ya. Dan sore ya boleh jam-jam 3, jam 15 minum lagi, dan sore minum lagi. Tetapi kalau sudah mau malam, sudah mau tidur, itu dikurangi, jangan terlalu banyak minum air putih. Nah, kalau kita hitung-hitung satu hari kan dia bilang minimal 8 gelas. Kalau aktivitas kita banyak, ya banyak menggunakan tenaga, misalnya kita ada olahraga, seperti itu boleh ditambah lagi air putihnya. Jadi minuman terbaik dari semua minuman yang sudah disediakan ataupun ada itu adalah air putih. Jangan dilupakan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi kelupaan ya. Terima kasih Bu Royanti. Jangan lupa Bapak Ibu, di sebelah kanan saya itu ada jamu untuk seluruh pengunjung rumah sakit jiwa. Boleh menikmati minuman kesehatan itu secara gratis ya Bapak Ibu. Silakan diambil sambil menunggu antrian. Boleh menikmati minuman tersebut ya Bapak Ibu. Oke, demikianlah edukasi kesehatan kami pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di waktu yang di lain kesempatan. Selamat pagi dan salam sehat jiwa.